Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Febri Sayyidil Umam. Dan kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Nah, saya yakin untuk di semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang dasar-dasar akuntansi ya. Baik itu mungkin belajar tentang siklus akuntansi ya, mulai dari melakukan menganalisis bukti transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan ya, dan dasar-dasar akuntansi yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang ruang lingkup apa saja yang ada di akuntansi biaya gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang definisi akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah bagian dari akuntansi manajemen, di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa secara garis besar akuntansi itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan akuntansi keuangan dan ada yang disebut dengan akuntansi manajemen. Nah, salah satu yang membedakannya itu adalah kalau akuntansi keuangan itu fokusnya itu nanti fokusnya ke pihak-pihak eksternal ya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu lebih fokus pada pihak-pihak internal perusahaan. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh antara perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi akuntansi biaya ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Dan di akuntansi keuangan juga sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau dibilang akuntansi biaya ini irisan antara akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen gitu ya. Nah, dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya ini merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools of management ya, yang fungsinya untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya. Jadi akuntansi biaya ini sangat penting ya dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan itu nanti kan ada pengelolaan operasional, dan di sini akuntansi biaya berperan sangat penting ya, dan dan telah berkembang menjadi tools of management ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tentang tujuan akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya ini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama itu adalah penentuan harga pokok produksi ya. Nanti dalam penentuan harga pokok produksi ini, biaya-biaya itu dihimpun menurut pekerjaan ya, menurut bagian-bagian atau departments, kemudian menurut pusat-pusat biaya atau cost pool ya, dan juga produk-produk dan jasa-jasa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tujuan akuntansi biaya itu yaitu untuk perencanaan biaya ya. Jadi perencanaan ini merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan perusahaan gitu ya. Jadi perencanaan ini sangat penting dalam menjalankan operasional suatu perusahaan. Nah, kalian juga waktu belajar tentang pengantar manajemen pasti kenal dan familiar dengan yang namanya fungsi-fungsi dalam manajemen ya. Yang paling terkenal itu POAC ya, planning, organizing, controlling, actuating gitu ya. Jadi planning, organizing ya, actuating and controlling ya. Nah,
Jadi perencanaan itu adalah salah satu fungsi manajemen gitu. Nah, tujuan yang ketiga yaitu tentang pengendalian biaya. Nah, pengendalian ini merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Jadi salah satu tujuan akuntansi biaya ini yaitu melakukan pengendalian ya, controlling, membandingkan antara rencana dengan realisasi gitu ya, supaya tujuan perusahaannya itu bisa tercapai dengan baik ya, tercapai dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, untuk tujuan yang keempat itu sebagai dasar pengambilan keputusan khusus ya, yaitu ada beberapa. Diantaranya yang pertama itu membuat produk baru. Kemudian yang kedua menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu, membeli atau membuat sendiri, dan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Jadi dalam suatu perusahaan itu kan keputusan itu sangat penting ya. Jadi pengambilan keputusan itu sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Apabila salah dalam pengambilan keputusan, maka itu dapat bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, di sini akuntansi biaya ini sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan khusus ya. Di antaranya ya ini yang 5 tadi gitu. Nah, berikutnya ini tentang perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa secara garis besar itu akuntansi itu dibagi menjadi 2 ya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen gitu ya. Nah, kita akan lihat apa sih perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di sini ada beberapa aspek pembeda ya. Yang pertama ini dari segi pemakai laporan. Untuk akuntansi keuangan ini fokusnya ini adalah kepada pihak-pihak eksternal perusahaan atau pihak-pihak luar perusahaan. Jadi di akuntansi keuangan itu nanti laporan keuangannya itu khususnya itu dipakai atau digunakannya itu pihak-pihak eksternal. Contohnya ada kreditur ya, kemudian pemerintah, ada investor dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu pihak pemakainya itu adalah pihak internal perusahaan. Jadi bagian dalam perusahaan, contohnya dari pihak manajer ya, kemudian manajemen perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi lebih ke pihak internal perusahaan. Kemudian untuk standar penilaian ya, untuk akuntansi keuangan ini harus berprinsip pada akuntansi yang lazim ya, atau kita kenal adanya standar akuntansi keuangan gitu ya, atau PSAK, yang secara internasional itu ada yang namanya standar akuntansi internasional namanya IFRS, International Financial Reporting Standard ya. Nah, jadi untuk akuntansi keuangan itu harus berpedoman kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Nah, untuk akuntansi manajemen ini tidak ada standar khusus yang mengatur ya. Jadi ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi tergantung dari kebijakan pimpinan perusahaan. Nah, kemudian dari aspek pembeda yang ketiga itu dari perspektif atau cakupan informasi. Untuk akuntansi keuangan ini datanya ini data perusahaan secara keseluruhan ya. Kemudian kalau untuk akuntansi manajemen itu bisa disajikan secara rinci ya. Misalkan disajikan atas dasar bagian, atas dasar departemen, atas dasar unit atau cabang yaitu, dan itu maksudnya sesuai kebutuhan manajemen gitu ya. Jadi laporan untuk akuntansi manajemen ini nanti lebih fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Jadi kalau akuntansi keuangan itu nanti laporannya itu mencakup secara keseluruhan perusahaan, karena itu sudah diatur sesuai dengan standar yang berlaku ya, jadi sudah baku. Nah, kemudian dari sifat laporan ya, sifat laporan itu untuk akuntansi keuangan itu bersifat historis. Jadi misalkan dari transaksi itu kan menilai kejadian masa lalu ya. Jadi transaksi yang berlalu itu nanti misalkan laporan itu kan dibuat bulan Desember ya, akhir tahun.
Nah, itu transaksi-transaksinya itu kan yang direkap dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Jadi itu bersifat historis. Nah, untuk akuntansi manajemen ini sifatnya adalah untuk prospek masa depan. Jadi salah satu tujuan dibuat laporan dalam akuntansi manajemen itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan perbaikan di masa depan, untuk melakukan proyeksi di masa depan gitu ya. Jadi sifatnya lebih kepada apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya, untuk mengantisipasi resiko gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian untuk jenis informasi. Nah, untuk akuntansi keuangan ini informasi yang disajikannya itu hanya dalam bentuk informasi keuangan, sedangkan untuk akuntansi manajemen ini informasinya ini lebih rinci ya, bisa informasi keuangan dan juga bisa informasi non keuangan. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan ya, pihak-pihak internal perusahaan yang membutuhkan. Nah, untuk periode laporan ini untuk akuntansi keuangan ini sifatnya lebih secara periodik ya. Jadi secara periodik, misalkan per tahun gitu ya. Karena ini sudah sesuai standar yang berlaku. Jadi ada aturan khususnya ya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen ini sifatnya lebih fleksibel ya. Jadi misalkan perusahaan membutuhkan laporan mingguan ataupun laporan bulanan ya, laporan triwulan atau laporan per semester ya, itu jadi tergantung dari kebutuhan pihak manajemen perusahaan. Jadi sifatnya lebih fleksibel. Nah, ini berikutnya tentang hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi biaya dengan hubungan dengan akuntansi keuangan ini tercermin pada penentuan harga pokok produk ya, sekaligus menentukan nilai persediaan, di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Jadi hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan ini biasanya dapat dilihat di laporan neraca ataupun di laporan laba rugi ya. Kan di laporan laba rugi itu isinya pendapatan dan beban, dan di neraca itu lebih ke nanti ada aset ya, ada aktiva, ada pasiva. Nah, jadi ini hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan, terutama dalam menentukan nilai persediaan gitu ya. Nah, untuk hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen ini salah satunya yaitu untuk menentukan biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk, dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Akuntansi biaya juga dapat menghasilkan informasi biaya yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan khusus ya. Jadi hubungan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen ini nanti kaitannya dengan pengambilan keputusan ya. Jadi untuk pengambilan keputusan manajemen supaya tujuan perusahaannya itu bisa tercapai dengan baik, secara efektif dan efisien. Nah, berikutnya ini ada 3 kelompok manajemen dalam organisasi perusahaan. Yang pertama ada yang disebut dengan The Executive Management Group ya, atau kelompok manajemen puncak. Ini biasanya terdiri dari direktur utama ya, ada wakil direktur utama, ada pimpinan lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan juga akuntansi. Nah, itu yang disebut dengan The Executive Management Group. Nah, kemudian yang kedua ini ada yang disebut dengan The Middle Management Group ya, atau kelompok manajemen menengah ya, yaitu terdiri atas para manajer divisi, manajer cabang ya, kepala-kepala bagian atau department heads ya. Itu contoh-contoh dari kelompok manajemen menengah. Berikutnya ada yang disebut dengan The Operating Management Group ya. Itu terdiri dari kepala unit dan juga para supervisor ya. Itu contoh dari kelompok manajemen bawah. Nah, berikutnya ini kita bahas tentang line and staff function ya. Jadi line and staff function atau fungsi lini dan fungsi
staff. Ini fungsi lini ini merupakan rantai dari arah perintah dalam suatu hubungan langsung secara vertikal yang mengalir dari direktur utama turun ke bawah melalui organisasi. Fungsi lini ini membuat keputusan dan melaksanakan penyeliaan. Ya, nanti kita lihat di struktur organisasi itu kan ada garis yang lurus ya. Nah, itu menunjukkan garis perintah ya. Nah, berbeda dengan fungsi garis staf. Garis staf itu biasanya bentuknya putus-putus ya. Jadi fungsi staf ini memberikan dukungan dan nasihat kepada orang-orang pada fungsi lini. Jadi bukan memberikan perintah kepada pihak lain gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke memberikan dukungan dan juga nasihat. Nah, berikutnya ini adalah contoh bagan organisasi lini perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada garis ke bawah ini ya. Jadi maksudnya ini adalah garis perintah dari ke bawah. Nah, yang paling atas ini adalah rapat umum pemegang saham atau disebut RUPS. Nah, RUPS ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali gitu ya, biasanya di akhir periode gitu. Kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan Dewan Komisaris ya. Ya, Dewan Komisaris ini salah satu fungsinya adalah mengawasi kegiatan operasional direktur ya. Jadi nanti direktur itu yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, nanti yang diawasinya itu Dewan Komisaris gitu. Nah, di bawah direktur utama itu biasanya ada berbagai macam direktur ya. Contohnya di sini ada direktur pemasaran, ada direktur teknik, ada direktur produksi ya, ada direktur umum, ada direktur keuangan. Nah, di direktur keuangan itu biasanya ada bendahara dan ada juga controller ya. Nah, controller itu nama lainnya adalah akuntan internal ya. Jadi akuntan itu kan ada akuntan eksternal, ada juga akuntan internal. Akuntan eksternal itu biasanya bekerja pada kantor akuntan publik ya. Jadi akuntan yang bekerja pada akuntan publik ya itu disebut dengan akuntan eksternal. Sedangkan akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan itu disebut dengan akuntan internal ya. Gitu. Nah, berikutnya ini contoh ke bawahnya ya. Contoh ke bawahnya ini untuk controller atau akuntan internal ini membawahi berbagai macam bidang ya. Salah satu diantaranya yaitu akuntansi biaya. Nah, ada juga untuk analisis keuangan dan studi khusus ya, untuk membawahi bidang audit internal, membawahi bidang akuntansi keuangan, membawahi bidang sistem dan prosedur dan juga pajak gitu ya. Nah, ini peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Controller ini adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa disebut dengan nama lain yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen ya. Seperti yang tadi saya singgung bahwa akuntan itu kan ada 2 macam ya. Ada akuntan internal, ada akuntan eksternal. Akuntan internal itu biasanya bekerja dalam suatu perusahaan ya. Jadi lebih sifatnya membantu perusahaan. Sedangkan akuntan eksternal itu biasanya bekerja dalam kantor akuntan publik ya, sebagai auditor biasanya. Jadi mengaudit laporan keuangan. Nah, peran controller ini tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan, tetapi meliputi aspek-aspek manajemen yang luas dari fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Jadi di sini peran controller ini sangat penting ya dalam suatu perusahaan. Jadi bukan hanya dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, tapi juga lebih luas lagi dari itu gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan untuk pembahasan materi awal ini saya cukupkan sekian. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan nanti pada saat kalian terjun di dunia kerja gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.